Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga sungguh diri kami terarah kepada firman-Mu. Mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk memahaminya dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 5 ayat 1-12 firman Tuhan kepada kita. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu akan difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman-Nya. Berbahagia di dalam Kristus, Rehat edisi Minggu 31 Mei 2020. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah pengajaran Yesus di atas bukit dimulai dengan ucapan bahagia yang diulang-ulang sebanyak 9 kali. Mengapa pengajaran dan khotbah Yesus Kristus di atas bukit itu diulang-ulang? Mengapa Yesus Kristus harus berulang-ulang mengatakan tentang kebahagiaan yang ada pada saat itu? Berbahagialah, berbahagialah, dan berbahagialah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 22-11. Saudara-saudara, ucapan bahagia di atas tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi Tuhan Yesus Kristus melanjutkan dengan mengatakan bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Ayat 12. Saudara-saudara, ajaran Yesus ini atau khotbah Yesus di bukit ini adalah gambaran kerajaan surga yang kemudian harus dialami, harus dilakukan ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, sukacita dan kegembiraan yang terbesar adalah kebahagiaan surgawi. Itulah yang Yesus Kristus ajarkan, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah hidup di surga. Yesus Kristuslah sumber hidup kekal, bahkan dialah kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Rohnya menuntun kita untuk menikmati sukacita itu, karena tidak ada kebahagiaan lain lagi selain hidup bersama dengan Dia dan Bapa dalam surga, untuk hidup selama-lamanya di dalam kekekalan. Saudara-saudara, tetaplah percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah perintah yang Ia inginkan, maka seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kita akan beroleh sukacita dan kebahagiaan yang tertuntun oleh Roh Kudus.
Tuhan menolong kita dan rasakan kebahagiaan ketika terus bersama dengan Kristus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Engkau meyakinkan kepada kami bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika kami tetap dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kami. Ya Tuhan, biarlah kami semakin diteguhkan oleh firman. Dan ketika kami berbahagia dalam Kristus, maka kehidupan kami akan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajarlah kami Tuhan untuk bersama-sama dengan saudara kami menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan saling mengasihi satu dengan yang baiknya. Tuhan, pimpin kehidupan kami sejauh hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin.